Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, satu kitab ini, litahkuma bainan nasi, supaya engkau bisa memutuskan persoalan di antara manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, dan sekali-kali kamu membela orang-orang yang berkhianat. Jangan melakukan pembelaan terhadap pengkhianat-pengkhianat itu. Menuduh orang, yang menuduh orang tidak mencuri dituduh mencuri. Wastaghfirillah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanu anfusahum, dan janganlah kamu bermujadalah, ya, janganlah bermujadalah, janganlah membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, karena Allah tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan pendosa. Yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah. Wahum, karena Allah selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qawli, ketika mereka menyembunyikan sesuatu pernyataan yang tidak diridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, karena Allah itu maha meliput dari segala sudut pandang terhadap apa yang mereka lakukan. Muhit itu yang meliput. Meliput itu perspektif yang sempurna. Artinya melihat dari berbagai sudut pandang, dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, dari samping kanan, samping kiri, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita hanya bisa melihatnya dari sudut pandang tertentu, itulah makanya kita selalu berbeda. Karena kita tidak bisa melihat dari sudut pandang, karena mata kita terbatas, pikiran kita terbatas, maka yang bisa kita lihat ya sudut pandang tertentu, sehingga bisalah terjadi melihat sesuatu yang kata seorang perempuan cantik, yang satu jelek, yang satu cantik jelita, yang satu sedang, yang satu jelek sekali, ya perspektif yang berbeda-beda. Kesolehan orang juga sama. Semuanya itu tidak bisa meliput, yang bisa meliput hanya Allah saja semuanya itu. Ha antum haula'i jadaltum anhum, kamu kenapa engkau bermujadalah dengan mereka, ya, membela mereka fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Faman yujadilillaha anhum yaumil qiyamah, siapa nanti yang sanggup bermujadalah dengan membela mereka di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Apakah bisa mereka membela di hari kiamat di hadapan Allah? Nggak bisa. Ya. Amman yakuna alaihim wakila, ataukah nanti apa ada yang bisa membela? Nggak bisa, hanya Allah yang bisa membela. Gitu. Innana nuhissu, kita
Kita sekarang ini benar-benar merasakan fit takbir dalam ungkapan Al-Quran seperti ini, soromatan, satu pernyataan yang sangat keras sekali. Ya, sampai Allah mengatakan mintalah ampunan kepada Allah karena kita telah melakukan satu kesalahan. Yafuhu minhal ghadabu lil haqqi, di situ kita bisa mencium aroma kemarahan Tuhan. Ayat tadi itu mencerminkan Allah betul-betul marah, nggak main-main tadi itu. Ya, saya kamunya juga ngerti bahasa Arab. Kalau nanti mau waduh marah gede nih, marah besar, Allah mau begini nih. Iya. Saya potong sebentar sendiri. Allah sebegitu ngomong marah begitu besar. Nah, tapi kenapa kita selama ini kok adem ayem aja menanggapinya? Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat keras sekali. Kenapa mereka? Ya itu kan cuma kufur nikmat. Segitu inna adzabi lasyadid, innanya harfu taukid, lamnya harfu taukid, inna adzabi sesungguhnya, siksaku, la'adzib sesungguhnya sangat keras sekali. Masih kurang seberapa lagi? Masih dalamnya itu kan dosa kufur nikmat. Ya kufur nikmat mah kecil lah artinya gitu. Bukan kufur tidak percaya. Betul enggak? Ya, di kitab ini begitu kok, kufur nikmat. Di kitab fikih, kitab segala macam, di tafsir itu gitu. Kok segitu inna adzabillah itu kok dianggapnya kecil. Nah itulah. Jadi the sense of language lemah sekali. Sesungguhnya bagi orang yang punya perasaan halus, nggak ngomong juga ngeliat sorot mata kita tahu orang itu marah. Betul? Anda bisa bedakan nggak mata orang memandang dalam keadaan marah? Itu. Nah, itu. Jadi memang dasar muka badak. Kalau nggak digaplok nggak paham. Iya. Dipelototin sama bapaknya. Ada apa aja melotot sih? Kalau anak yang perasaan sensitif, nah dipelotot nangis. Nggak usah digebrak, nggak usah dimarahin, dipelotot nangis. Jadi kita ini kurang menguasai sense of language ya, perasaan bahasa sendiri. Ya udah dimaklumi aja lah. Saramatan yafuhu minha al-ghadab lil haqq wal ghiratu 'alal 'adli, dan kecemburuan Tuhan terhadap keadilan. Betapa Allah itu bersungguh-sungguh, disebutnya al-ghirah, kecemburuan, karena orang cemburu itu betul-betul merasakan, ya kan, takut kehilangannya, kemarahannya kan ada di situ. Allah itu maha cemburu ya dalam keadilan. Artinya betapa Allah bersungguh-sungguh sekali memerintahkan nabinya untuk menegakkan keadilan. Wa tusyai'u fi jawil ayati wa tafidu minha. Di situ juga untuk memberikan, untuk menyebarluaskan ya. Kalau di dalam media apa namanya, menyiarkan tuh apa namanya? Musyar itu iyalah. Ada lagi supaya orang tahu semua gitu apa namanya? Apa? Diviralkan. Boleh ada, gitulah. Wa tafidu minha, dan supaya dilimpahkan situ supaya paham semuanya. Wa awwalu ma yabdu hadza fi tadhkiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dapat kita lihat, yang pertama kali dapat kita amati, yang kelihatan yabdu fi tadhkiri Rasulillah, ayat ini adalah memberikan peringatan kepada Rasulullah.
bitanzilil kitab ilaihi bil haqqi, diperingatkan bahwa Allah menurunkan Alkitab kepadanya bil haqqi, dengan kebenaran. Ya, bukan main-main ini, benar-benar nih aku turunkan kitab buat kamu. Liyahkum ma bainan nas, untuk bisa memutuskan apa yang terjadi dalam persoalan-persoalan manusia. Yahkum, memutuskan. Bima arahullah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Wattiba'u hadza tadhkir bin nahyi an yakuna khasima lil khainin, dan disuruh mengikuti peringatan ini, yaitu berupa bin nahi, dengan dilarang oleh Allah jangan membela orang-orang yang berbuat dosa, jangan membela orang-orang yang berkhianat. Nah, nanti kita bahas secara rinci mungkin bagaimana seorang pengacara yang membela seorang narapidana. Apa termasuk ini? Nanti kita bahas. Ya, orang yang bersalah perlu pembelaan enggak? Kalau di sini boleh bela enggak? Nah, nanti kita bahas itu Mas. Jangan sampai salah paham nantinya. Nanti kalau letterlock udah enggak perlu, ini enggak boleh. Pengacara tuh jahanam berarti. Kalau mau bela orang salah sih, barangkali ada yang salah paham gitu. Mesti diterangkan gitu. Bitanzil kitab ilahi bil haqqi liyahkum bainan nas bima arahallahu wa ta'ala bin nahyi an yakuna khasiman lil khainin. Yudafi anhum, membela mereka, dan berani bermujadalah untuk membela mereka. Wa tawjihuhu listighfaril, dan Allah mengarahkan Kanjeng Nabi supaya meminta ampun kepada Allah. Jangan lagi-lagi begitu tuh, bela-bela orang salah tuh. Ya. Ya. Subhanahu an hadhil mujadalah. Allah melarang Kanjeng Nabi supaya jangan bermujadalah, jangan memperdebatkan mereka untuk membela mereka. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, kami turunkan kepadamu Alkitab dengan hak, dengan kebenaran. Litahkuma bainan nasi, untuk mengambil keputusan persoalan yang terjadi di antara manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kau menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Kalau bahasa Arab biasa khasm itu musuh ya. Jangan memusuhi. Khasm kan musuh, tapi sini mesti membela. Muhamian maksudnya. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Ya Allah, maaf nih gangguan. Ada yang hangat enggak? Air putih yang hangat. Terganggu. Summa tikraru hadzan nahi, kemudian larangan ini dinyatakan 2 kali, berulang. La tujadil bainan nasi ma'arallah wa la takum minal khasima. Terus innallaha la yuhibbu man kana. Jadi disebutkan 2 kali larangan ini. Wa wasfa ula'il khainin, dan bagaimana Allah mensifati mereka para pengkhianat itu. Alladzina jadala anhum sallallahu alaihi wasallam, yang dibela-bela oleh Kanjeng Nabi tadi.
annahum yakhtanuna anfusahum, bahwa mereka itu mengkhianati diri mereka sendiri. Wa ta'lilu dzalika, argumentasi untuk itu adalah bi annallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, karena Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, yang banyak khianatnya dan banyak dosanya, pengkhianat dan pendosa. Tidak dicintai, Allah sangat tidak mencintai orang pengkhianat dan pendosa. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum, dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, Allah tidak suka kepada orang yang menjadi pengkhianat dan pendosa. Wahum khanu ghairahum, mereka mengkhianati orang lain, mengkhianati orang Yahudi yang dituduh mencuri baju perang. Fi dhahir, secara lahirnya mereka mengkhianati orang lain, orang Yahudi dituduh mencuri baju perang. Fi dhahir, secara lahirnya, walakinnahum fil haqiqati khanu anfusahum, tetapi sebenarnya hakikatnya mereka itu mengkhianati diri mereka sendiri. Anda berdusta kepada saya, oke. Saya kan tidak tahu. Saya percaya kan. Masa dosen YIN masa bohong sama saya, ya kan gitu. Jadi ketika itu saya tidak tahu Anda membohongi saya, nggak ada masalah. Tetapi Anda tahu sendiri, merasakan sendiri, Anda membohongi diri Anda sendiri kok. Itu maksudnya. Jadi Anda membohongi diri Anda sendiri. Tahu itu tidak benar, kenapa Anda katakan kepada jadi yang berbohong siapa? Anda. Yang dibohongi siapa? Ya Anda. Saya mengaku, saya nggak tahu aja. Yang tersiksa siapa? Anda juga. Karena Anda sekali berbohong, Anda seumur hidup suruh jadi satpam atas kebohongan Anda sendiri. Ya, menjaga jangan sampai kebohongannya terbongkar. Bayangkan makan nggak lahap, tidur nggak nyenyak, ngomong aja harus diatur, jangan sampai kepleset. Sakit nggak? Sadar nggak begitu tuh? Ya udah. Jadi orang yang doyan bohong tuh hidupnya nggak nyaman kok, percaya. Makanya gue usah bohong lah, ngomong seianya aja lah. Iya, atau kalau tidak pura-pura nggak tahu aja. Lebih baik juga pura-pura tidak tahu. Begitu saya interogasi, Anda saya panggil, ya semua yang saya tanyakan, Anda dipaksa harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Diklarifikasi lagi, ya berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua. Akhirnya sampai 1000 kebohongan. Begini, ini mesti dijelasin dulu. Saya nyuruh anak nyampaikan uang sama Pak Edi. Nah, tolong kasihkan Pak Edi uang di amplop berapa nih? 1 juta. Dimakan sendiri, tidak sampaikan. Karenanya sudah disampaikan dulu. Sudah disampaikan belum? Sudah. Bohong kan? Saya tanya lagi, kapan sampaikannya? Tadi pagi, bohong nggak? Kesananya ke Garabangnya sama siapa? Sama Haji Mustafa, bohong nggak? Naik apa? Naik motor, bohong nggak? Ketemu dengan pedinya, ketemu, bohong nggak? Waktu kamu ke rumah, pedi sedang apa? Bohong nggak? Semuanya bohong. Dan sejak itu Anda tidak nyaman hidupnya. Nah, jadi sebenarnya udah jujur aja lah, nggak usah bohong lah, benar. Jadi itu salah satu yang menyebabkan hidupmu tidak nyaman, itu karena kebanyakan kebohongan.
tidak bisa disembunyikan. Allah tidak bisa disembunyikan. Iya. Itu makanya. Wes paham? Iya, wes. Walakinnahum fil haqiqati khanu anfusahum. Faqad khanu al-jamaah. Itu mengkhianati kelompoknya, golongannya. Wa manhajahum, dan juga ideologi mereka, agama mereka dikhianati. Wa mabadi'aha, dan prinsip-prinsip keyakinan mereka kamu khianati. Di mana prinsip-prinsip dasar-dasar akidah Islamnya itu allati tumayyizuha wa tufarriduha, yang menjadi salah satu bentuk ideologi yang paling istimewa pada zamannya, yang paling spesial dan belum ada contohnya. Wa tufarriduha. Jadi belum ada satu sistem negara dimanapun pada zaman itu abad ke-7 yang memikirkan keadilan sosial, yang memikirkan kemiskinan, yang memikirkan kemerdekaan, yang memikirkan kebenaran. Ya. Khanu al-amanata al jamaati kulliha, dan juga mereka telah mengkhianati amanah yang telah dibebankan kepada kelompok mereka semuanya. Wa minha, dan mereka adalah salah satu bagian dari jamaah itu. Tsumahum yahtanun anfusahum, kemudian mereka juga mengkhianati diri mereka sendiri fi suratin ukhra, dalam bentuk pengkhianatan yang lain. Suratu ta'ridi anfusihim lil itsmi, yaitu pengkhianatan dalam bentuk memprovokasi, ya, diri mereka sendiri untuk melakukan dosa-dosa. Ya, alladzi yujazuna alaihi syarrul jaza, yang nanti mereka akan mendapatkan balasan yang keras dari Tuhan nanti di hari kiamat nanti. Haitu yakrahuhumullah, di mana perbuatan mereka itu sangat dibenci oleh Allah. Wa yu'aqibuhum bima azimu, dan Allah akan menghukum mereka berdasarkan dosa mereka. Wahya khiyanatun lin nafs min ghairi syakin, dan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri mereka sendiri, min ghairi syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa suratun thalithun lil khiyanah, dan bentuk ketiga dari pengkhianatan ini li anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, ya talwithu hadhil anfus, yaitu mencemari jiwa-jiwa seperti ini, membuat kecemaran, ya, merusak nama baik, wa tadnisiha, dan merusak nama baik, mencemarkan, bil muamarati wal kidbi wal khiyanah, dengan melakukan muamarah. Apa muamarah tuh? Kalau bahasa Malaysianya runding-runding jahat. Konspirasi muamarah tuh. Bukan amar. Ya, konspirasi, kedustaan dan pengkhianatan. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak suka pada orang-orang yang berkhianat dan berdosa. Wa hadhihi uqubatu akbar bin kulli uqubah. Inilah hukuman yang paling besar dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lainnya. Wahya tulqi ila janibiha iha'an akhar. Karena di situ ada pelimpahan, ya, sebagai tugas dari sisi yang lain. Ya. Falladzina la yuhibbuhumullah, karena orang-orang yang tidak disukai oleh Allah itu
la yuhibbuna an yujadala anhum ahadun atau yujadila anhum ahadun. Orang-orang yang tidak disukai Allah itu tidak boleh dibela-bela. Orang yang dibenci kok dibela-bela. Gitu. Wala an yuhami anhum, dan juga tidak boleh memberikan advokasi kepada mereka, sebagai muhami. Waqad kariyahumullah lil itsmi wal khiyanah, karena Allah sangat membenci dosa dan pengkhianatan. Wa yuaqabul wasiyatu wa yuaqibul wasfa bil itsmi wal khiyanah. Di situ perbuatan mereka disebutkan dengan dosa dan khianat. Taswirun munafirun, satu gambaran yang sangat tidak elok, satu gambaran yang sangat tidak manis, yang membuat orang jadi muak melihatnya. Disuluki haula'il khawanah, melihat tingkah laku mereka para pengkhianat itu, al-athimina, para pendosa-pendosa itu. Yastaghfuna minallah, yastaghfuna minan nas. Begini, para dosa-dosa itu apa ini? Pakai dong. Minum aja sih ini, taruh ini. Kayak putih kan ini kan. Kakak dulu. Kayu putihnya lain. Kalau yang buat minum lain ada. Ya udah ber. Wes obat corona. Begini. Ini kan konspirasi, ini kan memecah belah umat. Iya kan? Di dalam hadis Nabi itu dikatakan begini. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ceritanya ada orang yang dituduh mencuri ayam. Dia orang miskin, dituduh mencuri ayam. Pantas kan yang nyuri ayam orang miskin kan. Masa orang nyuri ayam? Sampai dibawa ke polisi, dipermalukan lah. Rupanya dia pernah ngaji gitu tentang hadis itu, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Disitulah dia mendalil, daripada saya dipermalukan seperti ini, difitnah mencuri ayam sampai harga diri saya hilang, dipermalukan, kejam sekali. Lebih baik saya dibunuh saja sekalian. Itu masuk akal enggak? Mungkin enggak memfitnah orang mencuri ayam dosanya lebih besar dari membunuh? Masuk akal enggak? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nggak masuk akal. Ini kan menghilangkan nyawa. Masa lebih kecil daripada nyolong ayam? Kalau orang difitnah nyolong ayam, yang hilang nama baiknya. Kalau dibunuh, yang hilang apa? Jadi besar kan dosanya. Selama ini kan kita nggak tahu aja. Nah, disitulah yang dipersoalannya, maka kita perlu ada namanya sense of language, itu seperti itu, perasaan. Pakai logika aja. Tapi saya nggak mau rewel lah, saya tidak menyalahkan orang, jadi ya silahkan. Kalau dia yakin bahwa lebih baik dibunuh aja daripada difitnah, karena fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh orang, ya udah. Ya kalau bisanya begitu gimana? Nah,
sebelum saya mau nyabang lagi ngomong nih, ya, nyabang lagi. Dalam hadis Nabi di Sahih Bukhari, kalau malam Sabtu kita membunuh cecak itu mendapat asyru hasanat, mendapat pahala besar lah gitu. Alasannya karena dulu waktu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, binatang-binatang yang dipakai buat ngangkut kayu nggak ada yang mau, mogok, sampai binatang mogok semua nih. Ternyata hanya satu binatang, yaitu cicak, yang mau membantu Namrud, ya, niupin api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Ya, kenapa disunahkan membunuh cicak malam Sabtu? Karena cicak itu telah melakukan dosa besar, membantu Raja Namrud ngipasin api buat bakar Nabi Ibrahim. Saya nggak ada masalah kalau otak anda percaya hadis itu betul-betul cicak bisa ngipasin api, silakan, nggak masalah. Tapi tolong jangan maksa saya harus percaya tuh. Saya kepercayaannya. Ya mak, kalau udah yakin begitu silakan. Tapi punten, jangan maksa saya harus percaya. Soalnya mental otak saya nggak menerima gitu tuh. Segede apa sih cecek tuh? Buru-buru niupin kebakar sendiri barangkali. Yang itu barang cecoknya segede apa dong? Iya, tapi ya seperti itulah, nggak ada masalah. Oh, iyalah, ya udah masalahnya aja lah. Jadi nggak begitu penting lah. Jadi bagi saya macam itu tuh mau percaya ya silakan, nggak kafir nggak murtad, nggak percaya juga nggak kafir nggak murtad kok. Iya memang itu Sahih Bukhari, malah diyakini oleh mayoritas umat Islam. Sahih Bukhari itu as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tetapi Bukhari kan hanya 14.000 isinya tuh, yang dikumpulkan 600.000. Begitu seleksinya Imam Bukhari, hadis-hadis yang palsu-palsu semua dibuangin semuanya. Dari 600.000 yang lolos hanya 11.000. Mungkin nggak lolos itu murni benar semuanya? Iya, jadi kita bukan tidak percaya kepada nabinya, karena saking banyaknya orang memasukkan hadis Nabi, maka kita jangan menyalahkan Imam Bukhari kalau Imam Bukhari meragukan hadis-hadis itu. Coba berapa persennya tuh? 600.000 yang lolos hanya 14.000, itu aja persoalannya. Itu barangkali hanya Imam Bukhari saja yang boleh meragukan hadis, kalau kita nggak boleh gitu. Jujur dong ngomongnya. Nah, kalau mereka lebih pinter gitu, nah, itulah persoalannya. Ayo kapan? Ya, silakan. Kalau percaya silakan. Tapi jangan maksa saya suruh percaya. Nah, kembali itu juga kalau Anda yakin bahwa memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh, ya mangga silakan. Anda keyakinan macam itu. Tapi begini, nah kenapa orang memfitnah itu lebih sering membunuh? Nah nanti di akhirat ada orang dimasukkan neraka, di neraka paling bawah yang paling panas, digabungkan dengan algojo dengan pembunuh di bawah mereka panasnya, sehingga mereka protes, "Saya malaikat, kenapa saya ditaruh lebih rendah daripada algojo? Kami bukan pembunuh kok." Kata malaikat, "Kamu lebih kejam dari pembunuhan." Malaikatnya, "Al-fitnatu asyaddu minal qatli." Mereka membunuh, dibakar. Kamu memfitnah, lebih kejam lagi. Kami tidak membunuh, iya. Kamu tidak pernah membunuh, tapi karena gara-gara mulutmu itu
korbannya 10 juta yang mati. Jadi apa namanya fitnah tuh? Ya iya, jangan sembarangan. Mulutnya ada harganya. Ya gara-gara kamu main-main apa namanya? Ya, Twitter, Facebook segala macam. Iya kan, adu sana sini. Ini apa namanya itu? Isu, rumor, gosip, hoax dan sebagainya memecah belah umat. Berapa korbannya kalau seandainya mereka perang saudara? Jutaan yang mati. Maka pantas al fitnatu asyaddu minal qatl, bunuh masih ada orang. Kalau fitnah itu, jadi al fitnah di situ bukan fitnah menuduh orang yang tidak bersalah. Memfitnah itu artinya provokator, provokasi. Jadi provokasi itu makanya al fitnah itu asyaddu minal qatl, provokasi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu terjemahannya. Baru masuk akal kan? Itu. Semacam itulah, makanya kenapa Allah memberikan siksanya dosa yang paling besar, ya, pengkhianat pendosa yang mengadu domba umat itu, ya seperti itu salahnya. Oke, kita jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.